إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir separuh bulan Rajab kita lewati. Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun ada 12. Ditetapkannya 12 bulan dalam setahun semenjak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan agung, ada 4 bulan yang dimuliakan. Demikian itulah ketentuan syariat Islam yang benar. Itulah ketentuan agama yang benar. Agama yang benar harus memiliki 4 bulan agung dalam setahunnya. Maka di antara bulan yang dimuliakan, bulan haram itu adalah hari ini, bulan Rajab. Lantas apa peringatan Allah? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian. Janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan yang 4 itu. Jika sudah 14 hari Rajab kita lewati, yuk kita muhasabah. Jangan-jangan selama 14 hari ini banyak perbuatan zalim yang kita kerjakan. Padahal Al-Quran sudah memberikan satu aturan. Setiap kita memasuki bulan-bulan haram, bulan-bulan agung, maka jangan menzalimi diri. Apalagi hari ini di musim-musim politik yang nanti akan sampai sebelum pemilu, ini semuanya masih di dalam bulan Rajab. Maka kalau kita zalim pada diri kita, menzalimi orang lain, maka untuk itulah nampaknya khutbah Jumat perlu kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh khatib. Mengapa demikian? Bukankah di awal tadi hampir di setiap mimbar-mimbar Jumat dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Jalankan yang Allah perintahkan, tinggalkan yang Allah larang sungguh-sungguh. Jika kata Allah jangan zalimi dirimu di bulan haram yang 4, maka saat kita melanggar perintah itu berarti tak sungguh-sungguh saat kita menjalani perintah-perintah Allah. Allah hanya ingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati
sebelum kalian pastikan mati kalian nanti dalam keadaan berserah diri pada Allah. Kita semuanya berfikir bagaimana hidup enak di negeri ini, tapi Quran memberikan tawaran bagaimana ending yang enak, husnul khatimah, mati yang seperti apa yang kita inginkan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Taati Allah sungguh-sungguh, serius. Allah tak mau kita bermain-main. Allah tak mau kita banyak bercanda, apalagi sampai kita menzalimi orang. Maka khatib Jumat hari ini lewat ayat yang tadi sudah dibacakan, peringatan untuk kita meningkatkan takwa kita, agar kita sungguh-sungguh di bulan Rajab ini khususnya jangan sampai menzalimi diri kita, menzalimi orang-orang lain. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Nabi bertanya, "Tahukah kalian siapakah al-muflis itu?" Al-muflis adalah orang-orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak punya duit, tidak punya harta. Mereka lah yang bangkrut. Kata Nabi, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang nanti di akhirat besok dia datang membawa sholatnya, dia datang membawa puasanya, dia datang membawa zakatnya. 3 rukun Islam ini dengan segala macam yang sudah dia lakukan. Salat fardu, salat sunat rawatib, salat sunat yang lainnya, salat puasa sunnahnya, puasa wajibnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya. Semua pahala itu dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi, ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang besok di akhirat, tapi dulu di dunia dia pernah mencaci maki orang. Apalagi hari ini, debat demi debat capres dan cawapres. Lihat lisan kita, lihat jemari kita. Kalau tadi Nabi SAW mengingatkan orang itu datang dengan pahala salat, puasa, zakatnya, tapi lisannya dia pernah mencaci maki orang. Wa qadhafa hadza, dan dia pernah mencemarkan nama baik orang, menuduh orang yang bukan-bukan. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan di antara dosa yang besar adalah ketika seseorang mencaci maki orang tuanya. Sahabat penasaran, apa ada ya Rasulullah orang yang mencaci maki orang tuanya? Kata Nabi, seseorang mencaci maki orang tua orang lain, kemudian orang itu membalas mencaci maki orang tuanya. Demikian adanya hari ini. Saat kita mencaci fulan, mencaci orang tuanya, mencaci anaknya, maka lihat tadi, hanya peringatan. Nabi tak pernah memaksa, Allah tak pernah memaksa. Allah hanya memberikan peringatan lewat firman-firman yang kita bisa baca dari Al-Quran, kita bisa baca dari hadis-hadis Nabi. Makanya datang dengan salat, puasa, zakatnya, tapi pernah mencaci maki fulan, menuduh fulan yang bukan-bukan, mencemarkan nama baik fulan, wasafaka dama hadza, dan menumpahkan darah fulan, membunuh orang. Kemudian kata Nabi, wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta orang lain. Harusnya harta itu milik rakyat, tapi dimakannya untuk kelompoknya, untuk partainya, untuk kepentingan politiknya. Maka Rasulullah hanya mengingatkan, wa akala mala hadza wa daraba hadza, dan dia memukul fulan, fa yu'ta hadza min hasanati. Nanti di akhirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua orang-orang yang dizaliminya itu diberikan kepadanya seluruh pahala salat, puasa, dan zakatnya. Jika ternyata tidak cukup, maka seluruh dosa-dosa, kejahatan, keburukan orang-orang yang dizaliminya dipindahkan ke orang ini. Kemudian kata Nabi, faturihat finnar, dicampakkan orang ini ke dalam api neraka. Siapa dia? Al-muflisu min ummati. Orang-orang ini disebut oleh Nabi orang-orang yang bangkrut di antara umatku. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yuk, bulan Rajab. Allah tidak katakan perbanyak amal saleh. Allah ingatkan satu saja. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan haram yang 4 itu. Saling mengingatkan. Dengan anak-anak, tahan lisan.
dengan pasangan kita, tahan semuanya. Kita masih berada di bulan yang agung, bulan yang diharamkan Allah untuk kita melakukan kezaliman. Kalau sampai kita melanggar, kata Al-Imam Nawawi, beramal soleh di bulan Rajab, di salah satu bulan haram, membuat pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi yang mengenaskan adalah saat kezaliman, kemaksiatan tetap kita lakukan, maka dosa-dosa kita pun akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wafa, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis salah. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya kelak di akhirat semua manusia merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Tidak hanya dua Allah sebutkan. Iman kita yang membuat kita hari ini hadir untuk mengerjakan salat Jumat. Dua ini tidak cukup, tapi Allah tambahkan tawasaw bil haqq, agar kita menyampaikan kebenaran yang kita dapatkan dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Tapi resikonya mungkin ada yang tidak ingin mendengarkannya, mungkin ada yang tidak suka mendengarkan nasihat kita. Maka oleh Allah ditambahkan yang keempat, wa tawasaw bis sabr. Siapa yang memiliki empat ini, kata Allah, dia tidak akan merugi besok di akhirat. Makanya apa yang paling penting untuk kita bawa ke akhirat besok? Mungkin orang-orang akan mengatakan pahala salat kita. Bukankah tadi di khutbah pertama kita sudah sampaikan, ada orang-orang yang disebut bangkrut oleh Rasulullah. Dia puasa, dia salat, dia zakat, tapi lisannya tak bisa dijaga, tangannya tak dapat dijaga, apalagi dia melanggar aturan Allah di bulan-bulan haram. Maka Allah berfirman dalam surat Syu'ara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di akhirat besok, ketika itu tidak ada lagi manfaat. Tidak ada lagi manfaat, kata Allah, harta yang kalian miliki, juga anak-anak yang kalian punya. Anak tak bisa membantu kita, harta tak bisa membantu kita. Yang terbaik saat kita menghadap Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang datang menghadap Allah, hatinya bersih, tidak menyekutukan Allah, tidak ada dendam dalam dirinya, tidak ada penyakit hati. Sifat-sifat mazmumah itu dihapus, dihilangkan semuanya. Kenapa? Karena Quran hadir membuat hatinya bisa lunak, membuat hatinya bisa lembut. Mungkin berbeda pilihan kita, tapi ingat, Allah jauh-jauh hari sudah mengharamkan, Allah melarang kita, jangan kalian bermusuhan. Boleh berbeda pendapat, tapi bermusuhan dilarang oleh Al-Quran. Di mana kita mendengarkannya setiap Jumat, saat ketika khatib membaca wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang tiga hal. Al-fahsya, perbuatan keji, berzina, selingkuh, pacaran, itu semuanya dilarang oleh Allah. Wal munkar, mencuri, korupsi, judi, itu munkar. Yang ketiga yang dilarang oleh Allah, al-baghi, bermusuhan. Kalau setiap khutbah Jumat pada khutbah kedua dibacakan ayat itu, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, maka jangan sampai kita bermusuhan. Silakan, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya hak, tapi Allah sudah punya aturan. Kata Allah, Allah melarang kalian bermusuhan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beragam sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah, juga berada di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk teladan terbaik untuk kita. Lewat apa? Akhlakul karimahnya. Yuk, ma'asyarul muslimin, tunjukkan akhlak kita seperti akhlak baginda Nabi. Al-Quran adalah akhlaknya. Maka bersihkan hati ini supaya kita dicintai oleh Allah. Bersihkan hati ini, jangan sampai kita membenci, dengki pada orang,
tak bisa memaafkan, gengsi, hilangkan semuanya itu. Dan itulah pesan khutbah yang kedua. Lihat bagaimana yang terjadi pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jangankan kita, Allah dan malaikat pun bersalawat untuk Nabi SAW. Kenapa? Akhlak beliau. Makanya salawatnya Allah adalah Allah memberikan rahmat. Salawatnya malaikat, malaikat memohonkan rahmat. Dan Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, laki-laki, perempuannya ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa taat pada syariatmu, menjalankan seluruh perintahmu, meninggalkan seluruh laranganmu ya Allah. Ya Allah, di bulan Rajab ini agar kami semuanya dapat menjaga lisan kami, tangan-tangan kami, jangan sampai kami menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang-orang lain ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri ini pemimpin yang senantiasa menjalankan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Gaza ya Allah, memenangi pertempuran menghadapi para Zionis-Zionis itu. Ya Allah, saudara-saudara kami yang gugur agar Engkau terima sebagai syuhada. Mereka yang sakit agar Engkau berikan kesembuhan. Mereka yang kehilangan agar Engkau berikan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara kami yang ada di Gaza, para pejuang, para jurnalis, tim medis dan semuanya ya Allah, agar Engkau berikan kemenangan, ketabahan, kesabaran untuk mereka. Buat di negeri ini ya Allah, agar kami semuanya tetap taat pada Engkau ya Allah, agar hati-hati kami menjadi hati-hati yang bersih dari segala sifat yang Engkau benci ya Allah, agar kami menjadi hamba-hambamu yang bersaudara ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran, ahli Engkau, keluargamu di bumi yang menghafalkan Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak dan pasangan kami ya Allah, jadikanlah penyejuk mata untuk kami, dan jadikanlah semuanya panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Telah banyak kezaliman yang kami kerjakan ya Allah, ampunan dan rahmat-Mu agar Engkau berikan pada kami, agar kami tidak termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah untuk kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat kelak, dan khilaf juga dosa-dosa kami, jangan sampai membuat kami Engkau masukkan ke dalam api neraka. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk tetap berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat baik pada siapapun juga. Wa ita'idil qurba, dan berikan bantuan kepada kerabat terdekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang perbuatan keji, dan Allah melarang perbuatan mungkar, dan Allah melarang permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, ia senantiasa mengingatkan kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran, agar kalian semuanya ingat dengan nasihat ini. Surat An-Nahl ayat 90. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.